Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas bab ketiga. Ini tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini mungkin udah pernah dipelajari sebelumnya di SMP. Nah, kita akan ulang lagi materi ini. Ada beberapa kelanjutannya. Nah, untuk persamaan kuadrat, yang pertama itu ada definisi persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Contoh, perhatikan. 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Nah, artinya di sini dapat kita tentukan nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini nilai A-nya itu adalah 2. Berarti A sama dengan 2. Kemudian nilai B itu adalah koefisien dari X. Nah, X koefisiennya adalah 4. Berarti B sama dengan 4. Kemudian ada C. C itu adalah konstanta atau nilai ketetapan. Nah, di sini nilai konstantanya adalah min 1. Berarti C sama dengan min 1. Nah, contoh kedua, X kuadrat ditambah 3X. Berarti nilai A-nya di sini, karena tidak ditulis, berarti artinya 1. B-nya itu adalah 3. Dan C, konstantanya di sini nggak ada. Berarti kita tulis C-nya sama dengan 0. Nah, contoh ketiga, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, artinya di sini nilai A itu sama dengan 1. Nilai B-nya di sini nggak ada, karena koefisien X-nya nggak ada. Berarti B-nya itu sama dengan 0, dan C atau konstanta adalah negatif 9. Nah, itu untuk persamaan kuadrat. Nah, kita lanjut, ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat ini, ada 3 cara. Yang pertama itu kita lihat dulu untuk cara faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, di sini bentuk persamaannya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan nilai A itu tidak boleh bernilai 0. Karena ketika nilai A 0, berarti ini bukan termasuk persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan pemfaktorannya, ada 2 syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hasil kalinya itu adalah sama dengan A kali C. Ini A kali C. Hasil kalinya A kali C, kemudian jumlahnya itu sama dengan B. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Misalkan, dua bilangannya adalah X1 dan X2, maka untuk X1 kali X2 itu hasilnya harus sama dengan A kali C, dan X1 tambah X2 harus sama dengan B. Nah, kita perhatikan ke contoh. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Nih, contoh pertama yaitu X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nih, nilai A itu koefisien dari X kuadrat, karena di sini nggak ditulis, berarti artinya A-nya sama dengan 1. Kemudian, nilai B itu adalah koefisien dari X. Di sini nih, koefisien X-nya itu adalah min 3. Kemudian nilai C atau konstantanya adalah min 28. Nah, kita cari faktornya berapa aja. Langkah pertama, tadi kita dapatkan faktornya itu adalah A kali C. A kali C, ketika dikali nilainya itu sama dengan A kali C. Ketika dijumlahkan hasilnya itu harus sama dengan B. Nah, berarti cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya itu sama dengan 1 dikali min 28. Berarti ketika dikali hasilnya itu harus min 28.
Ketika dijumlah, nilainya itu harus min 3. Nah, berapa bilangannya? Kita perhatikan dua bilangan. Di sini kita dapatkan bilangannya itu adalah 4 dengan min 7. Nah, benar nggak nih? 4 kali min 7 hasilnya adalah min 28. Nah, cari nih, perkalian yang hasilnya itu adalah min 28. Nah, kita cek, yaitu 4 kali min 7. Hasilnya min 28. Ketika dijumlahkan hasilnya itu harus min 3. Nah, 4 ditambah min 7 hasilnya adalah min 3. Berarti faktor dari bentuk ini adalah X ditambah 4 dikali X dikurang 7 sama dengan 0. Nah, ambil yang suku pertama, yaitu X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan min 4. Atau yang kedua adalah X dikurang 7 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 7. Jadi, akar persamaan kuadratnya adalah min 4 dan 7. Itu cara pemfaktoran. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini bentuk persamaan kuadratnya itu adalah 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0, dengan nilai A itu sama dengan 3, B 2, dan C-nya itu min 5. Nah, berarti cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya itu sama dengan A kali C. 3 kali min 5, berarti min 15. Ketika dikalikan hasilnya itu min 15, ketika dijumlahkan hasilnya itu harus sama dengan 2. Nah, berarti yang dikaliin hasilnya itu min 15 adalah 3 dengan 5. 3 kali 5, 15 ya. Tapi di sini kita diminta negatif 15. Berarti salah satu harus ada yang negatif. Nih, 5 kali 3, 15. Mana yang harusnya kita taruh negatif? Kita taruh negatif di 3. Kenapa? Karena nanti ketika dijumlah, hasilnya itu harus sama dengan 2. Nih, 5 ditambah min 3 hasilnya adalah plus 2. Makanya kita kasih tanda negatif di bagian 3. Kalau kita taruh misalkan negatifnya di min 5, berarti nanti min 5 ditambah 3 hasilnya itu min 2. Sedangkan kita butuh plus 2. Makanya di sini kita ambil bilangannya itu adalah plus 5 dan min 3. Nah, di sini kenapa kita bagi 3? Nah, perhatikan, karena di depan koefisien dari X kuadratnya itu 3, makanya di sini bilangannya itu sama-sama kita bagi 3. Jadi, suku pertama adalah X ditambah 5 per 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan min 5 per 3. Ini kita pindah ruas ya. Atau, bentuk yang kedua adalah X dikurang 3 per 3 sama dengan 0. Berarti kita ubah menjadi X sama dengan 1. 3 per 3 itu hasilnya 1 ya. Ini ketika dipindahin berarti tanda negatif berubah menjadi positif. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah min 5 per 3 dan 1. Nah, begitu cara menentukan akar dari persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Sekarang kita perhatikan bentuk kedua, ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bentuk persamaan kuadratnya itu masih sama, ini bentuk umum. Langkahnya, yang pertama pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Nah, jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian sehingga koefisiennya menjadi 1. Kemudian langkah kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Langkah ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, kita perhatikan. Contoh yang A. Dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, carilah akar-akar persamaan berikut. Nih, persamaannya seperti ini.
Nah, langkah pertama, koefisien itu kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Berarti ini yang konstanta ya, maaf. Konstanta kita pindahkan ke kanan. Berarti tadi hasilnya di sini adalah min 16, ketika pindah menjadi plus 16. Nah, bentuk ini kita tambahkan dengan setengah dari koefisien X. Koefisien X setengah dari koefisien X, kemudian kita kuadratkan. Berarti setengah dari min 6, kita kuadratkan. Nah, sama, ruas kanan juga begitu. Setengah dari min 6, kita kuadratkan. Nah, kemudian setengah dari min 6 itu hasilnya adalah min 3. Berarti di sini kita ubah min 3 nih. Nah, min 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9. Nah, ganti di sini juga 9. Nah, bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi X kurang 3 kuadrat. Nih, coba kita cek. 3 itu ketika dikuadratkan hasilnya adalah 9. Kemudian kalau dikaliin 2, hasilnya itu adalah min 6. Min 3 kuadrat hasilnya 9. Min 3 kali 2 itu hasilnya adalah min 6. Nah, ini dikali 2 ya, supaya hasilnya sama dengan yang di tengah. Atau cara mudahnya itu kalian tinggal lihat, kalau bentuk persamaannya udah seperti ini, 9 itu hasil kuadrat dari berapa? Hasil kuadrat dari 3. Berarti kita ambil X kurang 3 kuadrat. Itu nilainya sama dengan 16 tambah 9 yaitu 25. Lanjut. X kurang 3 itu berarti lebih kurang 5. Nih, X kurang 3 tadi di sini kuadrat. Berarti ini nilainya sama dengan berapa kuadrat nih? Berapa bilangan yang dikuadratkan hasilnya 25. Berarti adalah 5. Nah, di sini kita hilangkan tanda kuadratnya menjadi X kurang 3 sama dengan, nah, tadi hasil kuadrat yang hasilnya 25 adalah 5. Nah, karena tanda akarnya hilang, di sini kita ubah menjadi plus minus. Artinya berlaku untuk positif, berlaku juga untuk negatif. Nah, kemudian menentukan nilai X1 itu sama dengan, pertama kita ambil dulu yang plus. Plus 5, min 3 pindah berarti menjadi plus 3. 5 tambah 3, 8. Atau X2, kita ambil yang minus. Berarti min 5 ditambah 3. Jadinya min 2. Nah, sekarang kita perhatikan ini contoh melengkapkan kuadrat sempurna dengan contoh yang kedua nih. Bentuk persamaannya itu X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada konstanta, berarti tidak perlu kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita tambahin aja dengan setengah dari koefisien X dikuadratkan. Berarti setengah kali 3 kuadrat. Nah, di sini tadi 0 ya. Berarti menjadi kita tambahkan setengah dikali 3 kuadrat. Nah, setengah kali 3 itu 3/2. Dikuadratkan menjadi 9/4. Ini juga sama. Nah, bentuk seperti ini, cari nih. Atau boleh kalian akarkan aja ya. Yang ini kita akarkan. 3 itu akarnya adalah 9 itu akarnya adalah 3, 4 itu akarnya adalah 2. Berarti X ditambah 3/2 kuadrat. Kenapa di sini kita pakai tanda tambah? Karena ini tandanya dua-duanya tambah. Berarti 3/2 kuadrat. Sama dengan 9/4. Nah, ini hilangkan tanda kuadratnya. Yang bagian kiri dihilangkan tanda kuadrat, berarti yang bagian kanan harus diakarkan. Nah, ini hilangin tanda kuadrat menjadi X tambah 3/2. Kemudian yang bagian kanan kita jadikan akar. Jadikan akar berarti di sini harus plus minus. Akar
9/4. Kenapa tandanya di sini plus minus? Karena hasil akar itu boleh bisa jadi bilangan negatif atau bilangan positif. Contoh, min 3 kali min 3 hasilnya 9. 3 dikali 3 hasilnya juga 9. Makanya di sini berlaku untuk positif negatif. Nah, akar dari 9/4 itu adalah 3/2. Nah, kemudian menentukan nilai X1, berarti ini pindahin ke kanan nih. 3/2 ini pindahin ke kanan menjadi min 3/2. Nah, ini yang X1 kita ambil dulu tanda positif. Berarti 3/2 dikurang 3/2. Ini karena yang di sini positif pindah menjadi negatif ya. Kemudian 3/2 dikurang 3/2 hasilnya 0. Nah, untuk X2 kita ambil bilangannya yang negatif. Berarti min 3/2. Nah, ini pindah menjadi min 3/2 juga. Berarti min 3/2 dikurang 3/2 itu min 6/2. Nah, min 6/2 itu hasilnya adalah min 3. Jadi, akar persamaan kuadratnya adalah min 3 dan 0. Oke, lanjut. Ini menggunakan rumus ABC. Nah, menggunakan rumus ABC, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus ini. Rumus ini disebut dengan rumus ABC. Gimana cara menentukan penyelesaiannya? Kita perhatikan contoh 1. Nah, dari persamaan ini tentukan dulu. Nilai A itu adalah sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 24. Nah, ini tadi rumus ABC. Min B, berarti min, B-nya itu negatif lagi. Berarti min dari min 2. Lebih kurang akar. B kuadrat, berarti min 2 kuadrat, dikurang 4 AC. A-nya 1, C itu adalah min 24 per 2A. 2 kali 1. Nah, min kalau ketemu min itu menjadi plus, berarti plus 2. Lebih kurang min 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian ini min dikalikan dengan min, jadinya plus. 4 kali 1 kali 24, menjadi 94 per 2. Nah, 4 ditambah 96 itu 100, akar dari 100 adalah 10. Berarti 2 lebih kurang 10 per 2. Nah, karena di sini tandanya lebih kurang, untuk X1 pakai yang plus, berarti 2 tambah 10 per 2, hasilnya adalah 6. Kemudian X2-nya pakai yang minus. 2 dikurang 10 itu min 8, bagi 2 hasilnya min 4. Jadi penyelesaiannya adalah min 4 dan 6. Nah, kita lanjut, ini contoh terakhir. 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya itu adalah 2, B-nya nggak ada. Karena koefisien X-nya nggak ada. Berarti B sama dengan 0. C-nya atau konstanta adalah min 8. Nah, X1, X2-nya kita masukin ke rumus ABC. Min B, B-nya tadi 0, berarti tetap 0. Akar B kuadrat, 0 kuadrat dikurang 4AC. 4 kali 2 kali min 8 per 2A. 2 kali 2. Nah, 0 kuadrat hasilnya 0. Negatif kali negatif positif. 4 kali 2 kali 8 hasilnya 64. Nah, akar 64 per 2 kali 2, 4. Akar 64 itu adalah 8. Berarti 8 per 4. Hasilnya adalah 2. Nah, di sini tadi ada tanda plus minus. Berarti X1 itu nilainya min 2, X2 itu nilainya adalah 2. Nah, begitu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat.
Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.